Hai teman-teman, yuk ngobrol santai nggak pakai basa-basi soal asuransi. Nah, di video kali ini aku mau sharing ke teman-teman tentang salah satu fenomena di industri asuransi saat ini, yaitu adalah repricing. Apa itu repricing? Repricing adalah penyesuaian harga, di mana di industri asuransi yang namanya penyesuaian harga di sini adalah penyesuaian premi. Nah, ada dua hal yang mau aku sampaikan di sini. Yang pertama, apa sih yang menyebabkan repricing? Dan yang kedua, kenapa harus repricing? Oke, yang pertama dulu ya, aku mau jelasin apa yang menyebabkan repricing terjadi. Faktor utama repricing yang paling besar adalah inflasi medis. Nah, pada tahun 2023 kemarin, menurut data, ini teman-teman bisa cek di internet, inflasi medis yang terjadi di Indonesia itu ada di angka 13,6%. Angka ini cukup tinggi di Indonesia karena normalnya inflasi medis adalah di kisaran 10-12% aja. Nah, kenapa inflasi medis bisa melonjak tinggi? Yang pertama adalah harga obat-obatan yang semakin mahal. Yang kedua, teknologi yang saat ini semakin canggih untuk pengobatan. Yang ketiga adalah biaya pengobatan yang juga naik. Contoh kasusnya untuk penyakit stroke di tahun 2020 masih di kisaran harga 50-100 juta rupiah untuk pengobatannya. Tetapi di tahun 2024 naik di kisaran 150-300 juta rupiah untuk pengobatan. Belum lagi demam berdarah. Di tahun 2020 yang namanya perawatan demam berdarah di rumah sakit itu masih menyentuh angka 10 juta sampai 20 juta rupiah. Nah, tahun 2024 ini rata-rata untuk perawatan penyakit demam berdarah itu melonjak mencapai 50 juta sampai 100 juta rupiah. Kemudian yang keempat, biaya operasional rumah sakit yang juga mengalami kenaikan. Mulai dari operasional untuk gaji karyawan, maintenance rumah sakit, dan lain sebagainya. Yang kelima adalah jumlah orang yang masuk ke rumah sakit atau menerima perawatan di rumah sakit itu sekarang sudah semakin banyak. Salah satu faktornya di tahun 2020 sampai 2024 ini adalah gara-gara wabah COVID-19 yang kemarin melanda di Indonesia dan juga gaya hidup masyarakat zaman sekarang. Nah, kemudian yang keenam adalah munculnya penyakit baru. Nah, munculnya penyakit baru ini membuat treatment untuk obatnya dan juga perawatannya itu mau nggak mau jadi lebih mahal. Nah, selain karena inflasi medis, repricing juga sebenarnya disebabkan oleh beberapa faktor eksternal lainnya. Yang pertama adalah adanya oknum rumah sakit yang nakal, yang memberikan biaya perawatan atau pengobatan yang tidak sewajarnya. Kasarannya seperti di markup dan ini ditagihkan ke perusahaan asuransi. Yang kedua, adanya oknum dokter rumah sakit yang nakal. Nah, oknum dokter di sini biasanya memberikan rujukan untuk pemeriksaan kesehatan yang seharusnya tidak diperlukan oleh pasien. Disclaimer ya, ini contoh. Misalkan pasiennya ini sakit infeksi pencernaan, kemudian diharuskan untuk melakukan pemeriksaan jantung. Sementara pemeriksaan jantung ini tidak relate dengan pengobatan atau perawatan yang dilakukan oleh si pasien sendiri yang membuat pemeriksaan tersebut ditagihkan kepada perusahaan asuransi. Yang terakhir, yang juga menjadi faktor penyebab repricing adalah abusive terhadap manfaat asuransi tambahan. Nah, manfaat asuransi tambahan di sini yang dimaksud adalah overcharge terhadap biaya pendamping pasien. Nah, itu semua adalah faktor-faktor yang menyebabkan repricing. Sekarang aku mau sharing kenapa sebenarnya perusahaan asuransi harus repricing. Ada 3 alasan sebenarnya yang membuat perusahaan harus pada akhirnya melakukan repricing. Yang pertama adalah repricing dirancang untuk bisa menjaga kelangsungan perusahaan asuransi agar tetap bisa membayar klaim nasabah. Nah, yang kedua adalah perusahaan asuransi tidak bisa mengendalikan faktor-faktor penyebab repricing yang tadi udah aku sebutkan karena faktor-faktor tersebut di luar kendali perusahaan asuransi. Nah, yang ketiga, satu-satunya yang bisa dikendalikan oleh perusahaan asuransi pada akhirnya adalah perusahaan asuransinya sendiri, yaitu dengan melakukan repricing atau penyesuaian harga, di mana di sini adalah penyesuaian premi terhadap produk asuransi kesehatan yang dimiliki oleh nasabah. Nah, sebagai informasi tambahan, pada tahun 2021 kemarin, Allianz telah membayarkan klaim asuransi kesehatan sebesar 1 triliun rupiah.
Nah, pada tahun 2022, klaim asuransi kesehatan Allianz naik menjadi 1,6 triliun rupiah. Dan pada akhir tahun 2023 kemarin, klaim asuransi kesehatan Allianz itu mencapai 2,3 triliun rupiah. Jadi, secara total peningkatan klaim asuransi kesehatan yang dimiliki oleh Allianz dalam 3 tahun terakhir itu melonjak mencapai 130%. Seperti yang diketahui, pada tahun 2023 kemarin, Allianz telah melakukan repricing atau penyesuaian premi kepada nasabah. Akan tetapi, perhitungan repricing yang dilakukan oleh Allianz ternyata tidak sebanding dengan kenaikan beban klaim yang terjadi. Sehingga per September 2024 kemarin, Allianz melakukan modifikasi terhadap model asuransi kesehatannya dengan menutup produk asuransi kesehatan yang ada sebelumnya di Allianz dan menggantinya dengan produk asuransi kesehatan terbaru yang bernama Allianz Flexi Medical Plan. Produk asuransi Allianz Flexi Medical Plan atau yang versi syariahnya Alicia Flexi Medical Plan ini menurut aku pribadi itu sangat sesuai dengan kondisi industri kesehatan saat ini. Mengingat tadi ada beberapa faktor inflasi medis yang terjadi yang sudah aku sebutkan di awal video ini dan juga beberapa penyebab repricing yang di luar dari inflasi medis, sehingga kehadiran dari produk Allianz Flexi Medical Plan ini harapannya bisa menjaga repricing di tahun-tahun mendatang. Nah, dari Allianz sendiri mengeluarkan program ini atau produk baru ini, itu juga harapannya adalah untuk menjaga supaya di tahun-tahun berikutnya Allianz tidak melakukan repricing lagi, atau sekalipun ada repricing tidak terlalu signifikan. Nah, sejak produk baru ini diluncurkan hingga Desember 2024 nanti, Allianz memberikan penawaran melalui email kepada beberapa nasabah asuransi kesehatan Allianz existing untuk pindah ke produk baru Allianz Flexi Medical Plan ini. Nasabah yang mendapatkan penawaran di periode ini diutamakan adalah nasabah asuransi kesehatan Allianz yang polisnya sudah aktif lebih dari 1 tahun dan belum pernah mengajukan klaim atau jarang mengajukan klaim. Ada 2 opsi yang ditawarkan Allianz kepada nasabah dengan rincian manfaat yang berbeda. Nasabah tinggal pilih sesuai dengan kebutuhan. Kedua opsi ini punya penawaran premi yang lebih tinggi dari premi nasabah saat ini. Kenapa? Karena premi tersebut adalah premi yang sudah disesuaikan dengan inflasi medis terbaru saat ini. Lalu, apakah nasabah existing asuransi kesehatan Allianz wajib untuk pindah ke produk baru Allianz Flexi Medical Plan ini? Sebelum nasabah memutuskan, izinkan Arto dan Rani untuk menyampaikan informasi apa saja yang didapat jika nasabah memutuskan untuk stay dengan produk yang lama atau pindah konversi ke produk baru Allianz. Jika nasabah memutuskan untuk pindah di periode September sampai akhir Desember 2024 ini, maka nasabah akan mendapatkan yang pertama, mendapatkan saldo flexi benefit secara otomatis sesuai penawaran yang ada di email. Saldo flexi benefit adalah inovasi terbaru dari produk asuransi kesehatan Allianz dan satu-satunya di Indonesia. Program apresiasi dari Allianz yang diterima oleh nasabah yang tidak mengajukan klaim dalam setahun polis berjalan, berupa bonus tahunan yang terus terakumulasi yang bisa dimanfaatkan untuk membayar ekses klaim serta manfaat rawat jalan, termasuk konsultasi ke dokter ahli gizi atau mental health. Yang kedua, nasabah mendapat kesempatan untuk memenangkan undian berhadiah. Di antaranya ada voucher GoPay, ada iPhone, ada iPad Pro, luxury watch, hingga hadiah utamanya yaitu 1 unit BMW 320 iM Sport. Nah, jika nasabah memutuskan untuk stay dengan produk yang lama di periode penawaran ini, maka nasabah akan yang pertama menerima email persetujuan repricing kedua dengan perkiraan kenaikan premi 40-50% dari premi saat ini. Email repricing ini pada akhirnya akan diterima oleh nasabah di saat periode penawaran untuk konversi atau pindah ke produk yang baru selesai dilakukan di akhir Desember 2024. Nah, kemudian yang kedua, jika nasabah tetap stay dengan produk yang lama, maka kalau nasabah tidak ada klaim dalam setahun, nasabah tidak akan mendapatkan bonus atau apresiasi apapun. Jadi kesimpulannya, karena biaya rumah sakit sekarang semakin tinggi, mau tidak mau premi nasabah akan tetap naik.
baik nasabah memilih stay dengan produk yang lama atau ikut pindah konversi ke produk yang baru. Keputusannya dikembalikan lagi kepada masing-masing nasabah, mana yang sekiranya lebih aman untuk jangka panjang dan lebih aman. Dan untuk tahu detail penawaran yang diberikan oleh Allianz, penjelasan masing-masing manfaatnya, serta berapa perhitungan premi untuk setiap opsi yang ditawarkan oleh Allianz, boleh langsung hubungin Arto dan Rani ya. Oke, itu aja informasi yang mau aku sampaikan terkait dengan repricing 2024 di Allianz. Buat teman-teman yang pengen tahu penjelasan manfaat detail untuk produk terbaru Allianz yang tadi aku sampaikan, yaitu adalah Allianz Flexi Medical Plan, bisa langsung cek videonya di channel video Arto Fiando. Dan sampai jumpa di video selanjutnya, yuk ngobrol santai nggak pakai basa-basi soal asuransi.